Nah, sekarang kita pelajari konsep untuk sampai pada hukum kekekalan energi mekanik. Kita harus pelajari dari awal dulu supaya konsep kalian bisa utuh. Misalnya ada sebuah benda ditarik dengan gaya F, ini membentuk sudut alfa, kemudian bendanya berpindah sejauh S, maka usaha yang dilakukan oleh gaya F tadi ini adalah sama dengan perkalian antara komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan dikalikan perpindahan itu sendiri. Nah, kita bicarakan tentang komponen gaya. Kalau ada vektor seperti ini, ada vektor F ke sana. Ini adalah F. Ini sumbu X-nya, ini berarti ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, yang dimaksud dengan komponen dari F yang sejajar sumbu X ini adalah, ini kita uraikan. Nah, ini adalah namanya Fx. Fx adalah komponen dari F yang searah sumbu X. Nah, sedangkan ini Fy ini adalah komponen dari F yang searah sumbu Y. Nah, kalau kita kembalikan di sini, maka komponen dari F yang searah perpindahan ini adalah ini. Nah, ini adalah kita sebut dengan misalnya Fx. Ini adalah komponen dari F yang searah perpindahan. Besarnya berapa? Kalau ini sudutnya alfa, diketahui sisi miring sebesar F, kita mau nyari Fx, maka Fx-nya adalah F kosinus alfa. Nah, ini. Maka Fx di sini adalah F kosinus alfa. Ini adalah komponen dari F yang sejajar dengan perpindahan. Maka usaha yang dilakukan adalah perkalian antara komponen dari F yang searah perpindahan kalikan perpindahan itu sendiri. Itu namanya adalah usaha. Nah, usaha ada yang berharga positif, ada yang berharga negatif. Usaha dikatakan positif jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Sedangkan dikatakan negatif jika gaya yang bekerja berlawanan dengan perpindahannya. Itu adalah usaha. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara usaha dengan energi potensial gravitasi? Kalau misalnya ada sebuah benda mula-mula pada ketinggian H1, kemudian ditarik gaya ke atas sehingga ketinggiannya sekarang menjadi H2, maka pertanyaannya, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi? Gaya gravitasinya arahnya ke bawah, sementara perpindahannya ke atas, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah negatif. Negatif F kalikan perpindahannya adalah H2 min H1. Nah, gaya di sini besarnya gayanya minimal harus sama dengan berat benda ini. Minimal harus sama dengan berat benda, sehingga berat bendanya adalah M kalikan G
kalikan H2 min H1. Ini min MgH2 min MgH1, sehingga negatif. Ini adalah energi potensial 2 min energi potensial 1, sama dengan negatif perubahan energi potensial. Jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan negatif perubahan energi potensial. Ini adalah hubungan antara konsep usaha dengan energi potensial. Sekarang bagaimana hubungan antara konsep usaha dengan energi kinetik? Kalau misalnya mula-mula ada sebuah benda, dia mempunyai kecepatan sebesar V1, kemudian ada seseorang mendorong dengan gaya sebesar F, sehingga bendanya berpindah sejauh S dan mendapat percepatan sebesar A, sehingga kecepatan benda sekarang menjadi V2. Maka besarnya V2 ya, V2 kuadrat ini akan sama dengan V1 kuadrat plus 2AS. Ini saat kalian belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Kemudian kita hubungkan dengan hukum kedua Newton bahwa F sama dengan M kalikan A. Nah, persamaan yang pertama saya ubah menjadi 2AS sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat, sehingga besarnya A kalikan S itu adalah sama dengan setengah V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, coba kita kaitkan dengan hukum 2 Newton bahwa F sama dengan M kalikan A-nya adalah ini, saya ubah dulu sehingga menjadi A sama dengan setengah V2 kuadrat min V1 kuadrat per S. Nah, hanya kita masukkan di sini, jadi adalah setengah V2 kuadrat min V1 kuadrat per S. Ini saya kalikan silang, F kalikan S akan sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. F kalikan S itu adalah usaha tadi, setengah MV2 kuadrat adalah energi kinetik 2, ini adalah energi kinetik 1, sehingga kesimpulan kita adalah bahwa besarnya usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Itu adalah hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, sekarang kita menuju pada konsep hukum kekekalan energi mekanik. Kita kembali pada peristiwa yang pertama tadi. Kalau ada sebuah benda mula-mula pada ketinggian H1 kemudian ditarik oleh gaya P yang arahnya ke atas sehingga ketinggiannya menjadi H2, maka berapakah usaha totalnya? Usaha totalnya tadi adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi
ditambah usaha yang dilakukan oleh gaya P. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa usaha total tadi sama dengan perubahan energi kinetik. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah min mgh2 min mgh1, maka plus usaha yang dilakukan oleh gaya P. Perubahan energi kinetiknya adalah sebesar setengah mv2 kuadrat min setengah mv1 kuadrat. Ini akan sama dengan min mgh2 plus mgh1 plus usaha yang dilakukan oleh gaya P tadi. Nah, seandainya dalam peristiwa itu yang bekerja hanya gaya gravitasi sehingga tidak ada gaya P-nya. Nih, seandainya P-nya sama dengan 0 atau tidak ada gitu, maka persamaannya kan menjadi setengah mv2 kuadrat. Yang ada indeks 2 saya pindah ke sana jadi plus mgh2. Ini akan sama dengan setengah mv1 kuadrat plus mgh1. Nah, ini kita sebut dengan energi kinetik 2 plus energi potensial 2 akan sama dengan energi kinetik 1 plus energi potensial 1. Ini kita sebut dengan energi mekanik 2 akan sama dengan energi mekanik 1. Nah, inilah yang kita sebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik dimanapun besarnya selalu sama gitu. Misalnya saja ada benda dilempar ke atas, vertikal ke atas gitu. Nah, ini sampai di titik ini titik A, ini titik B. Maka energi mekanik di titik manapun selalu sama. Ini energi mekanik di A, ini akan sama dengan energi mekanik di B. Tidak peduli lintasannya seperti apa. Atau misalnya ini dilempar parabol begini. Ini di titik A, ini di titik B gitu. Maka ini juga akan berlaku bahwa energi mekanik di A ini akan sama dengan energi mekanik di B. Nah, inilah yang kita sebut dengan hukum kekekalan energi mekanik.